Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Risalah Fisyam. Kita sudah sampai kepada ahkamus shaumi, hukum-hukum puasa. Di sini ada 4 hukum puasa. Yang pertama adalah al-wujub, puasa wajib. Artinya ketika kita melakukan puasa ini kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan maka kita akan berdosa. Contohnya apa? Yang pertama ke Ramadan, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib, semua tahu. Kalau ditinggalkan berdosa. Kemudian yang kedua, an-nazri, puasa nazar. Puasa nazar ini seperti ini contohnya. Misal akan ada pemilihan orang yang akan diberangkatkan umroh. Dari 20 orang akan dipilih 10 orang. Nah, dia bernazar, kalau saya dipilih untuk diberangkatkan umroh gratis, maka saya akan puasa 10 hari. Maka puasa 10 hari ini dia wajib, karena nazarnya dia. Ketika apa? Ketika dia dipilih bisa diberangkatkan umroh. Kemudian yang ketiga, al-kafarati, puasa kafarat. Sawaun kafaratul yamin, sama saja baik itu kafarat yamin, sumpah, amil zihar atau zihar, au ghairuha atau yang lainnya. Contoh kafarat apa? Kafarat yamin, kafarat sumpah. Semisal dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sumpahnya enggak cuma perkataan biasa, tapi ada wallahinya. Wallahi, billahi, tallahi. Itu lafaz-lafaz sumpah. Ketika dia mengatakan hal demikian kemudian tidak melakukan sumpahnya, maka dia akan kena kafarat yamin, puasa 3 hari. Kemudian kafarat zihar. Zihar itu menyamakan punggung istrinya terhadap wanita yang halal dinikahinya. Contohnya ibunya. Misalnya menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Maka kalau melakukan hal ini dia kena kafarat zihar. Kafaratnya bagaimana? Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang keempat, wassaumi fil haji, puasa di dalam haji awil umrati atau umroh, badalan an zabhil fidyah, sebagai pengganti daripada menyembelih hewan fidyah atau dam. Ketika kita haji dan umroh itu kan ada bahasa dam, denda, ketika tidak melaksanakan salah satu apalah syaratnya, atau ketika hajinya tamattu atau hajinya kiron. Kan kalau nggak bayar dam itu yang ifrad. Kalau tamattu dan kiron seperti Indonesia ini hajinya tamattu, maka dia bayar dam. Kalau dia nggak bisa bayar dam atau nggak menemui hewan ternak untuk disembeli, maka dia kafarat puasa wajib. Bagaimana puasanya? Salah satun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. 3 hari di waktu haji, artinya di Mekah, dan 7 hari ketika raja'tum, ketika pulang ke negaranya masing-masing. Dan itu wajib. Kemudian yang kelima, al-istisqa, puasa istisqa. Istisqa itu minta hujan. Ketika kita mau sholat istisqa itu biasanya pemerintah memberikan instruksi untuk puasa berapa hari, 3 hari misalnya. Maka 3 hari itu wajib kita berpuasa. Idza amaral hakim, ini ketika hakim itu sudah memerintahkan. Maka ketika pemerintah sudah menginstruksikan puasa 3 hari karena kita mau sholat istisqa di hari keempat, maka 3 hari itu kita wajib berpuasa. Kemudian yang keenam, wal qadha'i, dan puasa qadha. Qadha juga wajib. Kita semua sudah maklum ya, qadha Ramadan itu wajib. Siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, baik haid ataupun bukan haid, itu harus diqadha kecuali 2 orang. Orang yang sudah tua renta yang gak kuat lagi puasa, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemudian hukum yang kedua adalah an-nadbu, puasa sunnah. Wa huwa salah satu aqsamin, ada 3 macam puasa sunnah. Yang pertama, ma yatakarraru bitakarruri sinin, puasa yang berulang dengan pengulangan tahun.
Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah. Wa tasu'a, dan puasa tasu'a. Tasu'a itu 9 Muharram. Wa Asyura, puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Wa sittin min Syawal, dan puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Setelah Ramadan. Tanggal pertama Syawal itu haram, kemudian tanggal kedua 6 hari setelahnya itu sunnah. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Ini yang berulang-ulang tahunan hitungannya. Jadi hanya setahun sekali. Kemudian ma yatakarrur, yang kedua ma yatakarruru bi takarruri syuhur. Puasa yang berulang dengan pengulangan bulan, berarti tiap bulan. Kal ayyamil bid, seperti puasa hari-hari bid, hari-hari terang. Kapan puasa hari-hari terang? Wahia, yaitu salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara minasyahr, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Bulan Hijriyah, bukan Masehi. Wal ayyami sud, dan hari sud. Ayam sud ini kapan? Hari gelap ini kapan? Wahia salah satu ayamin, 3 hari min akhir syuhur, dari akhir bulan. Misal bulannya ada 30 hari, maka 28, 29, 30. Misal bulannya ada 29, maka 27, 28, 29. Kemudian yang ketiga ma yatakarraru bitakarruril asabi'i, puasa yang berulang dengan pengulangan minggu. Jadi tiap minggu. Kal isnaini wal khamis, seperti puasa Senin Kemis. Kemudian hukum yang ketiga adalah al-karahah, makruh, artinya ketika kita melaksanakannya ya enggak dapat apa-apa. Ketika kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Maka lebih baik puasa ini ditinggalkan aja, enggak usah dilakukan, karena makruh. Wahia ifradu yaumil jumu'ati, yaitu mengkhususkan, menyendirikan hari Jumat, awil sabti atau hari Sabtu, awil ahadi atau hari Ahad, hari Minggu. Maka bagaimana kalau misalnya kita pengen melakukan puasa di hari Jumat aja? Yang enggak bagus, ini makruh. Misalnya yang kemarin Sa'ban jatuh di hari Jumat, maka yang terbaik adalah puasa juga di hari Kamisnya. Kamis puasa, Jumat puasa. Kalau kita pengen puasa di hari Sabtu, maka lakukan puasa sebelum atau sesudahnya. Pengen puasa hari Sabtu, Jumat puasa dengan Sabtu, atau Sabtu puasa dengan Minggu. Pengen puasa hari Minggu, puasa hari Sabtu dulu, kemudian hari Minggu. Nggak sempat hari Sabtu, Minggu puasa, Seninnya puasa. Maka begitu, jangan menyendirikan hari Jumat sendirian aja, atau hari Sabtu sendirian aja, atau hari Minggu sendirian saja. Ini makruh. Wasaumud dahar, dan puasa dahar, puasa 1 tahun penuh, liman yakhsha dororon, bagi orang-orang yang khawatir akan timbul mudarat, ya, sisi negatif, au fawatal haqqi, atau hilangnya hak dan kewajibannya. Puasa setahun penuh, kalau dia dengan puasa itu kemudian males-malesan ibadah, maka ini menjadi makruh. Dengan puasa 1 tahun penuh, dia malas bekerja, puasanya jadi makruh. Santri misalnya, puasa setahun penuh tapi tidak mau hafalan, makruh. Ya, puasa setahun penuh tapi belajarnya lemes, nggak semangat, makruh. Ya, maka puasa setahun penuh ini akan makruh kalau apa? Kalau ada mudaratnya atau hak-haknya hilang. Harusnya dia cari nafkah semangat, gara-gara puasa setahun penuh dia cari nafkahnya nggak semangat. Nah, ini jadi makruh. Kalau nggak ada kekhawatiran doror tadi, kemudaratan, maka tidak makruh, tetap menjadi sunnah. Kemudian yang keempat, al-hurmah, haram. Artinya ketika kita laksanakan, kita malah dosa, meninggal usah. Apa saja? Wahiyal kismain, ada 2 hal. Yang pertama, haramun ma'asihati, haram tapi sah. Puasanya haram, ya hukumnya haram tapi sah.
Apa? Wa huwa shaumuz zaujati, yaitu puasa seorang istri tatawuan sunnah, puasa sunnahnya seorang istri biduni izni zaujiha, tanpa izin suaminya. Maka ini menjadi haram tapi sah puasanya. Puasa Senin Kamis tapi nggak bilang suami, sah puasanya. Tapi kalau Senin Kamis sering dilakukan rutin walaupun tanpa bilang suami udah ngerti, ini nggak apa-apa ya. Misal yang berulang tahunan puasa Arafah nggak bilang dulu, puasa Tasu'a nggak bilang dulu, puasa Asyura nggak bilang dulu, ini kan berulang tahunan. Kalau Senin Kamis berulang mingguan rutin tanpa bilang pun kadang suami udah ngerti lah. Tapi kalau yang tahunan ini nggak ngerti, maka harus bilang dulu. Kemudian yang kedua, haram ma'a adamis sihah, haram tapi nggak sah. Nahu shaumil idain, yaitu contohnya puasa 2 hari raya, wa siyami ayyamit tasyrik, dan puasa hari-hari tasyrik, wa shaumin nisfil akhir min Sya'ban, dan puasa setengah akhir bulan Sya'ban, wa shaumi yaumis syakki, dan puasa hari syak. Ini haram plus nggak sah ya. Puasa Idul Fitri nggak sah, puasa Idul Adha nggak sah, puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah nggak sah. Kemudian setengah akhir dari Sya'ban tapi kemarin-kemarin nggak pernah puasa, ini juga nggak sah dan haram ya. Gimana kalau pengen? Maka kalau pengen puasa di tanggal 15 Sya'ban, kemudian lanjut 16, 17, 18, 19, 20 sampai selesai, sampai semaunya. Misal berhenti di tanggal 25, maka tanggal 26 sudah haram puasa Sya'ban, begitu. Tapi kalau misalnya sering puasa Senin Kamis, rutin Senin Kamis, maka nggak apa-apa, setengah akhir Sya'ban juga boleh dan tetap sunnah. Bagaimana kalau masih ada utang qadha? Maka tetap wajib puasa qadha dan boleh di setengah akhir bulan Sya'ban. Kemudian puasa Yaumis Syak, itu puasa tanggal 30 Sya'ban. Ini karena ragu besok ini puasa atau enggak sih 30 Sya'ban ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.